Baik, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, praktikum struktur data. Oke, langsung saja di sini kita copy materinya, buka editornya ya. Saya pakai Notepad++. Oke, kita paste, terus kita simpan dengan nama terbesar.py. Untuk lokasinya masih sama ya, di folder yang sebelumnya, terbesar.py. CSS tab-nya adalah all tab sini. Terus kita jalankan ke command prompt, cd spasi dokumen, di spasi latihan, terus kita jalankan Python terbesar.py. Di sini masukkan jumlah baris list, semua ada 3. Input angka pertama 5, angka kedua 4, angka ketiga adalah 8. Angka terbesarnya adalah 8. Nah, di sini untuk script pertama kita mencari angka terbesar dari inputan user. Nah, inputan user itu kita asumsikan bahwa ini deretan data, di mana data tersebut kita mencari yang paling terbesar. Nah, di sini oke, saya jelaskan untuk skripnya ya. Oke, yang pertama kita buat sebuah variabel baru namanya variabel A. A itu bertipe integer, sebuah inputan. Masukkan jumlah baris list. Jadi baris yang akan kita masukkan tuh angkanya ada berapa jumlahnya. Dari situ kita cetak ya, input A, variabel A. Jadi semua di sini contohnya 3, berarti input 3 angka, titik 2. Terus kita buat variabel baru namanya variabel Z, dia tipenya adalah array. Terus kita loopingkan for i in range dalam kurung A. Kita masih ingat untuk looping for di materi sebelumnya, silahkan Anda cek dengan konsep in range. Jadi variabel i in range variabel A, jadi variabel A tadi 3, jadi dalam jumlah 3 baris. Print angka ke i plus 1. Variabel i itu karena dia datanya data array, berarti dimulai dari 0. 0 plus 1 sama dengan 1. Jadi angka ke 1, titik 2, Z append integer input. Z di sini dari data array-nya, append integer dalam kurung input, jadi mengambil dari variabel inputnya tadi, dari Z ya, Z titik append, yaitu kita masukkan isinya, value-nya. Jadi makanya ketika angka ke 1, titik 2 kita inputkan 5 ini contohnya. Jadi dia disimpan dalam variabel Z. Variabel Z ini tipenya adalah array yang diloopingkan dari variabel A. Kira-kira gitu cara bacanya. Oke, yang pertama 5, terus kita enter, angka kedua muncul, kita isi 4, enter, kita muncul angka yang ketiga, kita isi 8. Terus print ganti baris. Terus di bawahnya print angka terbesar adalah max Z. Nah, di sini kita menggunakan function max. Max itu adalah mengambil sebuah fungsi yang
digunakan untuk mengambil nilai terbesar dari suatu deretan list data. Kira-kira seperti itu dengan menggunakan max. Oke, itu mencari data terbesar. Oke, selanjutnya terkecil, ini kebalikannya. Kita copy, kita simpan dengan nama terkecil.py. Oke, new file, kita paste, kita simpan terkecil.py. Save as tab-nya adalah all type. Oke, kita jalankan Python terkecil.py. Oke, masukkan jumlah baris. Saya contohkan dengan data yang sama biar nanti kita bisa melihat perbedaannya. Jumlah baris listnya adalah 3. Input angka pertama adalah 5, angka kedua adalah 4, angka ketiga adalah 8. Angka terkecilnya adalah 4. Konsep untuk terkecil itu kalau kita lihat di skripnya sama persis dengan yang terbesar. Jadi kalau ini itu untuk dari sini sampai sini sama semua konsepnya. Yang membedakan adalah min di sini. Ada fungsi min dalam kurung Z. Min itu adalah fungsinya untuk mengambil nilai terkecil dari suatu baris data. Karena tadi contohnya di sini ada 3 data. Data pertama itu 5, data kedua 4, data ketiga itu 8. Nah, ketika konsep min itu mengambil dari nilai terkecil. Itu ya. Jadi perbedaannya hanya di sininya saja, di functionnya aja. Oke, selanjutnya kita mengambil totalnya. Ini ya total. Kita copy, kita simpan dengan total.py. Total.py. Oke, save as tab-nya adalah alt tab. Terus kita jalankan Python total.py. Oke, sama ya dengan data yang sama biar nanti contohnya lebih enak. Baris listnya ada 3, input angka pertamanya 5, angka keduanya 4, angka ketiganya adalah 8. Maka jumlah totalnya adalah 17. Jumlah total itu adalah penambahan dari semua data. Jadi 5 plus 4 itu 9, 9 plus 8 itu 17. Nah, di sini sama, ininya masih sama konsepnya. Yang berbeda di sini kita buat variabel baru namanya variabel total. Total itu menggunakan function sum atau summary dari variabel Z. Variabel Z itu adalah loopingan tadi ya, ingat, dari jumlah baris variabel A-nya. Di total terus baru dicetak jumlah totalnya adalah variabel total. Seperti itu. Jadi tadi ada max untuk menggunakan fungsi untuk mengambil nilai terbesar, min itu untuk mengambil nilai terkecil, sum itu untuk atau summary itu untuk menghitung jumlah value-nya ya. Jadi isinya yang dihitung, bukan jumlah data barisnya. Itu menggunakan sum. Oke, selanjutnya menggunakan rata-rata, kita mencari rata-rata. Rata.py. Kita buat file baru, kita simpan dengan nama rata.py. Save as tab-nya adalah alt tab. Oke, terus kita coba Python rata.py. Sama ya, jumlah barisnya 3, input angka pertamanya 5, angka keduanya 4, angka ketiganya adalah 8. Jumlah rata-ratanya adalah
5,67. Rata-rata itu berarti 5 plus 4 plus 8 dibagi 3, 17 dibagi 3, kira-kira kan 5,67. Benar ya? Ya, betul. Oke, untuk konsep rata-rata itu menggunakan rumus ini, round summary dari variabel Z dibagi A itu jumlahnya, bagi 2. Dibagi A, roundnya itu 2. Round itu maksudnya koma di belakang, digit di belakang koma, kira-kira seperti itu. Jadi digitnya nanti ada 2. Maka di sini kan 0,67 sebenarnya kan 5,66666 dan seterusnya. Makanya ketika di konsep pembulatan ke atas dia menjadi 5,67. Nah, di sini round itu untuk tadi mengambil nilai 2 ini kebetulan 2 dari setelah koma, 2 digit setelah koma, yaitu perhitungan dari summary Z, variabel Z. Jadi summary-nya tadi 17 kan, dibagi A-nya itu adalah 3. Jadi 17 dibagi 3 ketemunya adalah 5,67. Terus dicetak, jumlah rata-ratanya adalah variabel rata. Itu ya. Tadi untuk mengambil nilai terbesar max, terkecil min. Untuk penjumlahan totalnya itu adalah summary. Terus rata-ratanya menggunakan summary-nya dibagi baris datanya, jumlah baris datanya. Oke, yang terakhir di sini kita menggunakan pencarian. Oke, cari.py. Kita buat file baru namanya cari.py. Cari.py. Save as tab-nya adalah all type. Oke, kita coba Python cari.py. Oke, kita dengan jumlah data yang sama ya. Jumlah baris listnya 3. Angka pertamanya 5, angka keduanya 4, angka ketiganya adalah 8. Input angka yang akan dicari seumpama 4. Angka ditemukan pada urutan yang kedua. Oke, di sini saya jelaskan. Ini penting untuk struktur data, menu pencarian itu sangat penting. Oke, yang pertama kita buat variabel A ini masih sama ya, sampai dengan sini itu masih sama. Jadi tidak perlu saya ulangin lagi. Kita fokus di sini, kita buat variabel baru namanya variabel 6. Variabel 6 itu adalah sebuah inputan ini ya, yang bertipe integer dan akan ditampilkan input angka yang akan dicari. Jadi setelah menginput barisnya terus isinya dari tiap baris, nanti akan muncul input angka yang akan dicari. Semua tadi saya contohkannya 4. Terus diambil if 6 dari variabel 6 ini in Z, jika variabel 6 yang diinputkan di dalam variabel 6 itu ada di dalam Z itu adalah sebuah data, rangkaian data tadi kan, maka akan dicetak angka ditemukan pada urutan ke Z index. Nah, di sini ada menggunakan indeks dalam kurung 6, berarti isinya ya plus 1 di sini karena menggunakan data array kembali lagi. Jadi konsepnya akan ketemu Z index 6, posisi isinya variabel 6 itu tadi 4 ya. 4 nanti akan diambil ke dalam urutan yang keberapa. Kebetulan 4 itu yang kedua. Jadi Z titik index dalam kurung 6 plus 1.
kalau apa namanya, kalau konsep apa data array kan dimulai dari angka 0, makanya dia harus dipluskan 1. Ini untuk kondisinya kalau datanya ketemu. Kalau tidak, maka angka tidak ditemukan. Oke, kita contohkan dengan data yang tidak ada semua. Python cari datanya masih sama, 3 5 4 8. Input yang akan dicari, kita coba cari angka 7 di sini. Harusnya tidak ada ya. Kita enter, maka akan muncul angka tidak ditemukan. Dengan konsep ini, dengan konsep if 6 variabel 6 ini ya, in z, ini sudah konsep mencari datanya. Untuk keterangan jelasnya ditambahkan di sini. Angka ditemukan pada urutan ke, z, variabel z ya, titik indeks dalam kurung 6 plus 1. Oke, mungkin seperti itu dulu. Selesai ya, sudah tidak ada materi lagi. Itu dulu penjelasan saya untuk Python bermain dengan sorting, dengan apa namanya, data-data di dalam sebuah list, dan kita bisa cari di akhirnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.